Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa Detik Sumsel yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, dan demi jiwa, demi nafsu dan penyempurnaannya, Allah berikan ilham, petunjuk baik kepada keburukan dan juga kepada ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Para pemirsa Detik Sumsel yang dimuliakan Allah, maka manusia punya dua pilihan. Apakah dia mengikuti hawa nafsunya, dan ini bisa menyebabkan dia terjerembab kepada hewan, kepada binatang, bahkan dia lebih sesat lagi, kata Allah. Sebagaimana firman Allah, lahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Walahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak merasa. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi manusia kalau dia menuruti hawa nafsunya, maka dia akan jatuh terjerembab kepada binatang. Tapi kalau dia mengikuti jalan kebenaran, jalan kebaikan, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia akan menjadi derajatnya ke malaikat dan dia dekat dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Paling tidak nafsu perut dan di bawah perut. Karena di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, baik menahan lapar dan dahaga maupun menahan nafsu syahwat kita di siang hari. Jadi selama Ramadan kita dilatih untuk bisa mengendalikan hawa nafsu konsumtif, yaitu perut dan di bawah perut kita, agar kita menjadi manusia yang produktif. Kalau di luar Ramadan, ya, gara-gara hawa nafsu perut, ya, kita banyak, ya, menzolimi orang lain, memakan hak orang lain, ya. Karena apa? Karena kita membutuhkan konsumsi yang besar, ya. Nafsu konsumtif ini besar sekali, apalagi di kota Palembang, ya. Makan minum menjadi pengeluaran yang terbesar dibandingkan pengeluaran operasional yang lain. Untuk makan minum ini, ya, tidak cukup 3 kali sehari, bahkan lebih, ya. Dan bukan hanya makan minum, ya, menjadi kebutuhan sehari-hari, tapi
kadang kita mengikuti gaya hidup kita, makan yang berlebih-lebihan. Kita ingin makan yang enak, ya, kita ingin makan di restoran yang mahal, ya. Akhirnya apa? Kita antara pengeluaran kita dengan pendapatan kita menjadi jomplang, besar pasak daripada tiang. Kita banyak punya hutang. Nah, ini sumber masalah dari mengikuti hawa nafsu. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Janganlah kamu berandai-andai dengan maksiat bisa mengendalikan hawa nafsu syahwat. Sungguh makanan itulah, ya, yang menguatkan syahwat kita, ya. Dari makanan, ya, kemudian menjadi masalah, baik masalah kesehatan jasmani kita, ya. Karena apa? Karena kita kalau ngikutin makan yang berlebihan, ya, itu menjadi penyakit ataupun menjadi masalah untuk rohani kita, ya. Gara-gara makanan, ya, kita bermusuhan, konflik dengan saudara-saudara kita. Nah, maka mari, ya, di bulan suci Ramadan ini kita mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Nah, hawa nafsu itulah kalau disebutkan oleh para ulama, hawa itu pantang rendah, nafsu pantang kurang, ya. Jadi kalau kita merasa kita memiliki sifat kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus, maka itu sesungguhnya kita punya penyakit hati, ya. Kita dibelenggu oleh hawa nafsu kita, ya. Memang kalau direnungkan, ya, di luar Ramadan seringkali kita mengikuti gaya hidup kita yang konsumtif, ya. Kita belanja, makan, minum itu lebih dari 3 kali sehari, ya. Dan itu bahkan kita tidak sempat lagi untuk memikirkan orang lain, tidak sempat lagi untuk berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Nah, karena kita hanya memenuhi kebutuhan kita pribadi dan keluarga kita. Maka di bulan Ramadan, ya, kita kendalikan hawa nafsu itu. Nah, yang tadinya konsumtif menjadi produktif, yang tadinya lebih dari 3 kali makan minum, maka di bulan Ramadan, ya, kita makan 2 kali sehari, waktu sahur dan waktu buka puasa. Maka ada 1 kali makan kita bisa hemat, dan itu bisa kita bagikan bagi anak-anak yatim, fakir miskin. Kita pergi ke panti-panti asuhan untuk berbagi agar kita sehat lagi rohani kita dan juga jasmani kita tentu saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.